Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا ومولانا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فقل ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم آمين. Ikhwani a'azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani kehidupan di alam dunia yang fana ini. Semoga kesempatan ini benar-benar kita gunakan untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah dekat. Masalahnya sekarang adalah apakah kita mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sungguh bahagia, sungguh beruntung mereka orang-orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan hidup di dunia yang fana ini, mereka gunakan terus-menerus mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita semuanya senantiasa hidup bersama Allah, hidup di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah, sungguh hal itu menjadi tanda iman dan takwa tertanam dalam jiwa dan raga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang Islam sebenar-benarnya Islam, orang-orang iman sebenar-benarnya iman, orang-orang takwa sebenar-benarnya takwa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semuanya sebagai pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita semua memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian dan seluruh saudara-saudaraku di mana saja, pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode tadabbur Al-Quran. Apa ya makna tadabbur? Tadabbur, jika kita perhatikan, terambil dari kata dabara. Dabara akan melahirkan banyak kata, di antaranya dubur. Dubur itu ujung, akhir, belakang. Ya, nggak ada memang dubur yang di depan. Tadabbur dengan wazan tafa'al. Tadabbara yatadabbaru tadabburan
mutadabbarun. Hal ini menunjukkan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang di akhirnya, di ujungnya dia mendapatkan sesuatu. Jadi jika kita memasukkan kata tadabbur dengan Al-Quran, ya, tadabbur Al-Quran, tadabbur alam, tadabbur apalagi, ya, maka hal itu menunjukkan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka setelah interaksi itu dilakukan, kita mendapatkan kesimpulan-kesimpulan. Kita mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga. Kita mendapatkan catatan-catatan. Kita mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Al-Quran. Itu tadabbur Al-Quran. Sebagaimana tadabbur alam, ya, tadabbur alam itu menunjukkan ketika kita berinteraksi dengan alam lepas, alam bebas, ya, kemudian kita mendapatkan kesan-kesan, hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran ketika kita berinteraksi dengan alam. Tadabbur Al-Quran ini sangat penting, ya, karena memang Al-Quran bukan hanya sekedar kitab suci yang dibaca dan dihafal. Akan tetapi Al-Quranul Karim harus menjadi hudan, harus menjadi petunjuk bagi manusia, terlebih bagi orang-orang yang bertakwa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, terlebih bagi mereka orang-orang beriman. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu kitab suci Al-Quran. La raiba fihi, yang di dalamnya tidak ada keraguan sama sekali. Karena ayat-ayatnya tidak ada yang bertentangan. Karena setiap huruf, setiap kata, setiap ayat, bahkan surat demi surat, semuanya memberikan informasi-informasi yang sangat penting dengan gaya tutur dan rangkaian kata yang sangat menakjubkan. Al-Quran yang berbahasa Arab, terkadang bagi kita orang-orang Indonesia tidak langsung bisa kita pahami. Tapi justru disinilah tantangannya. Ya, Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Al-Quran dijadikan bahasa Arab la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal, agar kita menggunakan daya analisa kita. Ya. Maka ketika berinteraksi dengan Al-Quran, selain kita berinteraksi dengan huruf, dengan kata, dengan ayat, dan pola pembunyian huruf-huruf dan kata-kata tersebut, yang itu akan menjadikan sound healing, ya, terapi suara pada diri kita dan pada orang lain. Jadi ketika membaca Al-Quran, Alif Lam Mim, 3 huruf yang kita baca dalam ayat tersebut, dengan cara membaca yang baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid, kemudian kita suarakan, keluarkan suaranya sehingga didengar oleh diri sendiri dan didengar oleh orang lain, itu sebenarnya menjadi sound healing, terapi suara. Ya. Jadi membaca Al-Quran dengan dibunyikan, dengan dikeluarkan suaranya, sejatinya kita sedang mengobati diri kita. Dan sejatinya kita sedang mengobati orang lain dengan terapi suara. Ya. Apalagi jika huruf, kata, ayat, surat yang kita baca itu bukan hanya sekedar dibaca secara lafaz, akan tetapi kita memahami isi kandungan dari setiap huruf dan setiap kata serta setiap ayat yang kita baca.
Maka disinilah kita mulai memasuki apa yang disebut dengan tilawah wa tadabbur. Tilawah membaca, tadabbur memikirkan dan menghayati. Ya. Jadi kalau kita masukkan ke dalam bahasa Indonesia, secara umum tadabbur itu bisa kita artikan dengan membaca, memikirkan dan menghayati. Sebuah formulasi yang perlu kita renungkan. Membaca ya karena membaca. Ya, membaca secara physically, membaca secara lafzi, membaca secara zahir. Tapi dia menaikkan cara bacanya bukan hanya secara zahir, akan tetapi secara makna. Ya. Jadi zahran wa batnan, lafzan wa ma'nan. Untuk memahami cara baca secara lafzi, itu bagiannya ilmu tajwid. Ya. Karena ilmu tajwid erat kaitannya dengan bagaimana cara kita membaca sehingga huruf, kata, ayat yang kita baca kita berikan hak-hak makharijul huruf dan sifatul huruf serta hukum-hukum tajwidnya. Ini bagian dari ilmu tajwid. Tapi untuk memahami kata, makna di balik kata, ya, kemudian kita melibatkan penghayatan jiwa, itu bukan hanya bagian ilmu tajwid, tapi disitulah bagian atau porsi dari ilmu tarjamah, di situ porsi ilmu tafsir, di situ porsi tilawah, di situ porsi ilmu tadabbur. Ya. Dan tadabbur ini sangat penting. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Am 'ala qulubin aqfaluha? Atau jangan-jangan ada sumbatan di dalam hati mereka? Atau jangan-jangan hatinya tertutup? Al-qufl itu biasa diartikan dengan gembok. Hatinya itu digembok. Oleh apa? Oleh malas. Hatinya digembok oleh apa? Oleh merasa diri paling tahu. Oleh kesombongan. Oleh apa lagi? Rasa ketidakpedulian terhadap Al-Quran. Oleh karena itu, tadabbur bukan hanya bagian dari akal rasio kita, tapi tadabbur bagian menikmati setiap huruf dan setiap kata serta ayat-ayat dan surat-surat secara sempurna, baik secara lafaz atau makna yang kita bedah dengan akal dan kita kedepankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita membutuhkan keistiqomahan. Disinilah kita membutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Karena bisa jadi berinteraksi dengan satu huruf, bisa jadi berinteraksi dengan satu kata, bisa jadi ketika kita berinteraksi dengan satu ayat dan satu surat, nggak ngerti-ngerti. Bukan Al-Quran yang sulit difahami, akan tetapi akal kita yang terbatas. Hati kita yang mungkin tidak sehat. Hati kita yang sakit. Hati kita yang belum ngecun, belum nyambung, belum connect dengan Al-Quran. Zauq lughawi, rasa bahasa itu akan dirasakan oleh setiap orang. Orang Sunda bukan hanya bisa mengucapkan bahasa Sunda, akan tetapi mereka sudah punya rasa bahasa. Sebagaimana orang Jawa dan orang-orang yang lain, suku-suku yang lain. Tapi belum tentu orang Jawa bisa ngomong Sunda, rasa bahasa Sundanya itu dapat. Ya. Begitu juga sebenarnya dengan Al-Quran. Zauq Arabi, rasa bahasa orang Arab, ya, tidak serta-merta kita bisa ngomong bahasa Arab, kemudian zauq Arabinya kita dapat. Ya, itu harus melebur habis.
dengan tradisi, dengan budaya orang-orang Arab. Bagaimana dengan Al-Quran? Apalagi dengan Al-Quran? Kita tidak akan bisa menyelami samudra Al-Quran, kedalaman makna Al-Quran yang menumbuhkan kesan begitu mendalam pada jiwa kita, jika kita hanya sebatas menggunakan mata fisik dan tidak pernah menggunakan mata batin kita. Maka di sini sebenarnya dituntut keikhlasan yang tinggi ketika kita hendak berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, maka bertambahlah keikhlasan, kesabaran, keistiqomahan, ya, dalam bentuk sering berinteraksi, sering membaca, sering menerjemahkan, sering bertanya, sering baca kitab-kitabnya, sering mendengarkan penjelasan-penjelasan para ulama dari satu kitab ke kitab yang lain, dari satu ulama ke ulama yang lain. Disinilah ketika kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran, sebenarnya secara otomatis akan mengupgrade, meningkatkan kualitas diri kita menjadi orang-orang yang terbuka wawasannya secara luas, terbuka hatinya secara lapang. Tidak akan pernah menjadi orang-orang fanatik, merasa diri paling benar, dan tidak akan pernah mencukupkan belajar hanya kepada satu orang. Ya. Karena biasanya kefanatikan itu ada pada diri seseorang karena di dalam dirinya sudah ada perasaan lebih dari orang lain. Saya lebih pintar, saya lebih tahu, saya lebih kaya, saya lebih paham, saya lebih ini, lebih ini, lebih ini, lebih ini, lebih ini. Tidak akan pernah bisa perasaan-perasaan seperti itu menjadikan diri kita mampu menyelami isi kandungan Al-Quran. Ya, kenapa? Karena justru perasaan-perasaan seperti tadi, merasa diri paling paham, merasa diri paling pintar, merasa diri paling bisa, merasa diri paling itu, justru itu akan menjadi gembok dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga hati kita tidak pernah terbuka lapang, pikiran kita tidak pernah terbuka lebar. Ya. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka buka kunci-kunci hati dan kunci-kunci fikir. Ya, maka di dalam Islam orang-orang cerdas itu bukan hanya mereka orang-orang yang menggunakan akalnya, tingkat IQ-nya tinggi. Di dalam Islam kecerdasan itu bukan hanya intellectual quotient, akan tetapi justru spiritual quotient, kecerdasan spiritual itu sangat penting. Coba perhatikan ayatnya di awal-awal surat Ali Imran. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Warasikhuna fil 'ilm yaquluna amanna bih kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ya. Ar-rasikhuna fil 'ilm, kemudian Allah Subhanahu wa taala sambungkan dengan ulul albab. Siapa ar-rasikhuna fil 'ilm? Ar-rasikhun orang yang sangat mendalam fil ilmi, dalam satu ilmu. Yaqulun, mereka akan berkata, amanna bih, mereka beriman kepadanya. Kepadanya di sini adalah kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan mendapatkan formulasi intelektual dengan spiritual di dalam Islam tidak boleh dipisah-pisahkan. Bertambah ilmu harus bertambah iman, bertambah takwa. Bertambah takwa menunjukkan sangat gemarnya, sangat semangatnya dia untuk terus meningkatkan keilmuan. Ya. Nah, bagaimana cara mentadabburi Al-Quran? Cara praktisnya adalah yang pertama, ya, siapkan jiwa kita untuk bertemu dengan Al-Quran. Dengan apa? Kondisikan jasadiah kita agar senantiasa suci, bersih. Ya. Ambil air wudu, bersuci. Kemudian duduklah di tempat-tempat yang sangat strategis. Bersih, nyaman, ya, menghadap kiblat.
Itu afdoliyah ketika kita hendak berinteraksi dengan Al-Quran. Ini sebagai menyamakan gelombang-gelombang itu. Ya. Kemudian baca terlebih dahulu ayatnya, ya, berulang-ulang, nikmati, resapi, ya, seakan-akan kita sedang memasukkan ke alam bawah sadar kita ayat-ayat itu. Ya, bedah apa makna dari huruf, dari kata, dari ayat yang akan kita tadabburi. Ya. Selanjutnya setelah itu coba kita baca apa pendapat para ulama di dalam kitab-kitab tafsir. Ya. Di dalam kitab-kitab tafsir kita akan mendapatkan ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ma'qul. Tafsir bil ma'thur itu maksudnya adalah para ulama menjelaskan satu ayat ini dengan ayat-ayat yang lain yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Karena satu ayat dengan ayat yang lain itu pasti saling menjelaskan. Ini dahsyatnya Al-Qur'an itu seperti itu. Kenapa antum dilatih untuk menghafal Quran? Saya secara pribadi terus menghafal Quran. Ya, walaupun mungkin satu ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat. Agar apa? Agar pemahaman kita tentang satu ayat itu, ya, kita menemukan penjelasannya di ayat-ayat yang lain. Sehingga satu ayat dengan ayat yang lain itu saling terkoneksi, saling menyambung, bahkan saling menjelaskan. Ya. Sehingga ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, baca ayat ini dijelaskan oleh ayat-ayat yang lain. Itu sudah masuk pada tadabbur. Ya. Atau para ulama terkadang menjelaskannya bukan hanya sebatas dengan ayat yang lain, tapi juga ayat plus hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim atau biasa kita sebut dengan tafsir Ibnu Katsir. Ya. Dan ini akan sangat membantu. Ada orang hari ini yang menantang, mana ajaran sholat di dalam Al-Quran? Tunjukkan kepada saya. Ya. Tunjukkan mana sholat, harus berapa kali, harus bagaimana ajaran sholat. Nggak ada sholat di dalam Al-Quran. Maka saya tidak sholat. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang inkaru sunnah, mengingkari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingkari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatasnamakan keimanan tingkat tinggi, mereka hanya mengambil Al-Quran tapi tidak mau mengambil dari hadis. Padahal hadis adalah penjelas, perinci, pengurai yang sangat kuat dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, ini tafsir bil ma'thur. Ya. Kemudian kita akan mendapatkan atharus sahabah, ya. Bagaimana pendapat-pendapat para sahabat, bagaimana pendapat-pendapat para ulama kibarul ulama atau jumhur para ulama, kesepakatan para ulama, ya. Maka bacalah di kitab-kitab tafsir bil ma'thur. Bagaimana dengan tafsir yang lain yang satunya bil ma'qul? Tafsir bil ma'qul, tafsir yang menggunakan logika. Tafsir hasil dari perenungan para ulama, hasil penelaahan para ulama. Maka biasanya tafsir-tafsir bil ma'qul itu tafsir-tafsir yang berkaitan dengan sains. Inilah yang disebut dengan tafsir ilmi. Tafsir yang berkaitan dengan sosial, tafsir ittijahnya ijtimai, ya, sosial, sebagaimana Syekh Amdu atau Zilalil Quran, Sayyid Kutub, ya, atau Ibnu Ashur dari segi bahasa. Ya, para ulama-ulama kontemporer sekarang berusaha menghadirkan tafsir Al-Quran itu untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Maka lahirlah tafsir-tafsir yang sangat banyak. Kita hari ini kenapa harus tadabbur terus-menerus? Al-Quran dan hadis sampai yaumul qiyamah tidak akan pernah bertambah lagi. Tapi permasalahan-permasalahan kehidupan terus bertambah, terus hadir, terus baru, ada lagi. Bagaimana caranya Al-Quran dan hadis yang
tidak akan pernah bertambah, tapi bisa menghadapi, memberikan solusi, menjawab seluruh permasalahan-permasalahan kehidupan yang terus baru dan terus bertambah. Disinilah peran tadabbur itu dilakukan. Jadi ketika kita semakin sering melakukan tadabbur dengan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidayah itu bukan hanya sekedar tunjuk, bukan. Hidayah itu adalah keinginan baik kita untuk senantiasa menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber utama dalam kehidupan kita, sehingga kita terus bedah, terus gali, sehingga kita mendapatkan panduan-panduan dari ayat-ayat Al-Quran yang kita jadikan landasan beramal. Dan ketika kita tahu bahwa amal yang kita lakukan itu ada landasannya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa istiqomah di dalam mengamalkan sebuah amalan-amalan. Memang untuk mentadabburi Al-Quran butuh ilmu yang sangat banyak, karena kita harus memahami kata per kata, ayat per ayat, ayat sebelumnya, ayat setelahnya, Di situ kita lakukan penelitian berulang. Mungkin Allah berikan hikmah, Allah berikan pelajaran dalam sebuah proses tadabbur itu. Mungkin sepekan, mungkin sebulan, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Saya sering mengungkapkan di depan antum semuanya, saya untuk mengkaji, mentadabburi satu ayat di dalam surat Al-Anbiya ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Saya hampir 5 tahun mengkaji itu. Baca lagi, tanya lagi kepada para ulama, tanya lagi, diskusikan lagi. Sampai ada titik kesimpulan pada saya. Jika kita ingin mulia, maka harus terus hidup bersama Al-Quran, baik membacanya, memikirkannya, menghayatinya, mengamalkannya, bahkan sampai memperjuangkannya dan juga mewariskannya. Lahirlah dari ayat itu sebenarnya konsepsi 9T itu. Jadi 9T itu yang Ustaz sistematikakan itu bukan hanya sekadar ngasal, bukan. Tapi itu sebuah tadabbur yang sangat panjang. 5 tahun Ustaz gunakan waktu untuk mengkaji apa yang dimaksud dengan az-zikru. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian kitaban, satu kitab yaitu Al-Quran, fihi di dalamnya dzikrukum, ada zikir bagi kalian. Jadi bukan zikir itu bukan hanya la ilaha illallah la bukan gitu. Subhanallah bukan hanya begitu. Itu makna di situ begitu mendalam. Nah, untuk mengkaji satu huruf, untuk mengkaji satu kata, apalagi satu ayat, terkadang hambatan-hambatannya bagi kita, sekali baca ingin langsung faham, padahal ilmu kita sangat terbatas. Dunia tadabbur itu tidak seperti itu. Kadang kita ingin sekali baca langsung 1000 makna kita dapatkan, padahal siapa kita? Kita bukan Imam Asy-Syafi'i yang ketika berinteraksi dengan Al-Quran ribuan hikmah, ribuan pelajaran, bahkan ribuan hukum bisa dihasilkan dari situ. Kita orang-orang awam yang masih perlu bersabar dan istiqomah, terus berlatih, berinteraksi dengan Al-Quran. Anak-anakku sekalian, saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, mudah-mudahan tadabbur ini menjadi amalan-amalan kita. Sekali lagi, tadabbur jika kita artikan secara bebas, maka tadabbur itu membaca Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran, memikirkan isi kandungan Al-Quran, dan menghayati setiap huruf, setiap kata, setiap ayat, setiap rangkaian-rangkaian surat yang ada di dalam Al-Quran, dan kita
mendapatkan pelajaran-pelajaran penting yang ada pada huruf, pada kata, pada ayat, dan pada surat-surat tersebut. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah akan memberikan hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Hikmah itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Menurut mayoritas para ulama, Syekh As-Sa'di di dalam tafsir Karimir Rahman mengatakan hikmah itu adalah ma'rifatu asrari syai', mengetahui asrar, rahasia-rahasia segala sesuatu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala hikmah, dan semoga nama masjid ini, Masjid Al-Hikmah, menjadi tanda di mana Allah Subhanahu wa taala akan berikan hikmah, pelajaran-pelajaran penting bagi kita semuanya, sehingga pelajaran-pelajaran penting itu menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita hal-hal seperti itu. Demikian sebagai pendahuluan bagaimana teknik bertadabbur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diberikan kemampuan untuk terus melakukan tadabbur Al-Qur'an sepanjang hayat kita. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna min ahli al-khair wa la taj'alna min ahli ad-dhair. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an wa la taj'alna min ahli ad-dughyan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil islam wal muslimin. Billah fi sabilil haqq nasrun min Allah wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.